gede gue kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat berjumpa kembali dengan para pencinta perikanan ya. Ini kami sengaja berkunjung ke daerah desa mana nih Pak? Tanjung Anom. Tanjung Anom itu desa Pak? Desa. Kecamatannya? Rakit, Kecamatan Ngerakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini wilayah Rakit ini termasuk ini ya, pusat bibit-bibit ikan ya Pak ya. Nah, itu tadi saya udah ngeliat yang di depan ada koi, ada Air, jair, ada apalagi itu ikan hias yang kecil-kecil, ada kodok, sundok, gondok marbel. Nah, itu saya udah tadi ngeliat-ngeliat ke sana, terus kemudian ini yang ke bagian belakang rumah. Bagian belakang rumah ini bijah ini udah umur berapa tahun Pak? Berapa bulan? Berapa minggu? umur 2 minggu 2 minggu. dari telur. 2 minggu dari telur. Ini kelihatannya ini ya masih rampak semua ya, seragam, nggak ada jonggol-jonggol. Ini ada rahasia apa Pak di yang dilakukan sehingga tidak ada jonggol-jonggol? Rahasianya apa Pak? Rahasianya ya dari telur umur 4 hari baru dikasih makan. Telur umur 4 hari dikasih makan dengan pakan cacing sutra selama selama 1 minggu. selama 1 minggu. Ini 1 hari selama hitungannya selama 1 minggu habis berapa gelas Pak? 60 gelas 60 gelas indukan satu. dari indukan 1. Ini ada mungkin bisa ada 1 juta. Mungkin ada. Ada nih 3 kolam penuh semua ini. Penuh semua. Nah ini Mbak siapa Mbak? Mbak Eli ini. Ini Mbak Eli, satu keluarganya Mbak Eli ini termasuk peternak ikan semua ya Mbak ya. Tuh yang kemarin suka nyanyi juga ada itu abangnya ya, Pak Jaka ya. Ini termasuk juga di ini ya, di pantau juga sama Pak Jaka ya Pak ya. Nah setelah 1 minggu kemudian pakannya udah mulai pakan apa Pak? Pelet tepung. Pelet tepung. Pelet tepung. Pelet tepung. Per kilonya berapa Pak? Per kilonya Per kilo harga itu 20.000. 20.000. Wah ini dengan pakan yang begitu bagus nih. Ke depan ini rencananya ini lele ini rencananya mau untuk jual bibit apa mau di ini sendiri Pak? Jual bibit rencananya ukuran 57 sama 79 lah. 57 79. Lah biasanya kan kalau lele ini dilakukan sortir ya Pak ya. Ini sortir nanti di usia berapa ini Pak? Seusia 1 bulan lah. 1 bulan baru mau dilakukan sortir. Enggak kelamaan tuh Pak? Enggak ya. Kalau lihat lelenya nggak ada jonggol nggak masalah lah. Jadi Bapak merasa puas nggak nih dengan bibit yang ada, terus kemudian sekali dilakukan mijah, hasilnya ini maksimal Pak ya? Puas, Maksimal. puas. Puas ya. Ini dalam perkiraan Bapak ini bisa menghasilkan berapa uang nanti nih Pak nih? Lihat harganya di pasaran. Belum ketahuan ya, belum ketahuan harganya ya. Itu indukan umur berat sekitar berapaan tuh Pak? 5 kilo, 7 kilo. Ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo. Ini dari 1 indukan ya. Ini satu indukan. 1 indukan aja bisa segini. Jadi yang ikut menentukan juga di samping usia dari bibit, Ya telurnya tua lah. itu telur sudah tua. Ya. Jadi pemasaran kalau di sini susah apa enggak Pak? Wah gampang, banyak yang nyari. Banyak yang nyari ya dari wilayah mana Pak? Dari luar Banjarnegara. Dari luar Banjarnegara. Jadi kirim bisa kebanyakan keluar Banjarnegara ya Pak ya. Di samping
ini nantinya ke depan ini Bapak bisa umpamanya ada yang mencari, ini Bapak namanya Pak siapa? Pak Edi Waluyo. Edi Waluyo. Edi Waluyo, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Ini kalau ada yang beli kirim ya Pak ya? Bisa, bisa. Kirim. Bisa kirim, bisa diambil sendiri. Terus itu yang di depan yang koi rencananya gimana Pak? Rencananya suruh gedein dulu. Mau dibesarin? Iya, Tapi belum pernah, kalau koi belum pernah untuk mijat sendiri ya Pak ya? belum. Iya, itu termasuk koi sih masih latihan ya Pak. Masih lama. Kalau lele lah sudah Iya, ini ya, sudah sering. sudah sering piara lah ya. Jadi bisa dijadikan satu acuan, ini baik masyarakat sini ataupun di luar daerah sini bisa nantinya kalau mau belajar, mau konsultasi tentang mijah lele yang lebih efektif mungkin ya, untuk menghindari jangan sampai terjadi banyak jonggol, maka resep yang di sini yang digunakan, rahasia yang dia pakai adalah dalam satu umur 4 hari, dalam 1 minggu pakai cacing sutra diupayakan full ya Pak ya, pakannya full, jangan sampai kekurangan lah ya. Iya. Dan kelihatannya ini saya nggak ngelihat ada satupun yang mati nih Pak, atau memang hari ini doang atau biasanya juga enggak Pak? Enggak sih. Enggak ya. Terus kira-kira Bapak punya pesan apa buat masyarakat yang ada di sekitar sini ataupun yang di luar sekitar sini? Ya, pesennya ya harus tekun, harus istilahnya Jawanya telaten lah, Ya, harus benar-benar tahu termasuk mana maunya gimana. ya termasuk kunci sukses dalam usaha, tidak boleh ditinggalkan. Memang ada satu kunci, yaitu harus setia dan tekun. Ada lagi rumus yang satu lagi Pak, kalau mau jadi nantinya pengusaha ini. Jadi gini, kita tahu bahwa rezeki itu di mana-mana banyak ya Pak ya. Rezeki itu di dunia ini di mana-mana banyak. Tapi kita tahu bahwa rezeki itu sebenarnya lebih banyak mengalir kemana Pak? Nggak tahu ya. Jadi rezeki itu akan lebih banyak mengalir kepada siapa yang dia lebih pandai, lebih cakap dalam berbicara. Untuk itu harus rajin nanti melakukan ya promosi iya, cari komunitas iya Pak, biar banyak ngobrol-ngobrol, biar dikenal kayak gitu. Nah di depan juga bisa dikasih nanti spanduk Pak, spanduk terminal ikan hias. Ya, bisa, Nah, bisa. tujuannya itu karena nanti terjadinya pasar itu pertama dari melihat atau mendengar. Jadi orang lewat bisa melihat, terus kemudian dia bisa cerita, orang pada mendengar. Jadi melihat, kemudian mendengar, begitu ada rasa ingin memiliki, kemudian orang itu udah punya modal, maka akan terjadi proses jual beli. Jadi gini, yang penting yang dicari itu lebih baik banyak teman, banyak saudara. Jadi karena rezeki kita itu adanya pada teman-teman Pak. Ada teman-teman kita dan temennya teman-teman kita. Jadi nanti makin banyak teman, makin banyak komunitas, makin banyak rezeki. Dan tinggal kita baik-baik dalam melakukan ya pembicaraan agar memudahkan rezeki kita, karena rezeki kita itu lebih banyak mengalir kepada siapa yang pandai atau yang lebih cakap dalam berbicara. Itu dimanapun untuk usaha apapun seperti itu. Tapi kalau dalam budidaya seperti ini juga memang harus setia dan tekun. Banyak orang yang tidak setia untuk apapun itu. Umpamanya dalam rumah tangga pun kalau tidak setia, tidak tekun, itu ya gagal juga. Kayak gitu. Usaha juga kayak gitu. Apapun itu. Jadi itu. Nah terus ini udah budidaya. Yang kedua harus regen Pak. Pinter nanti cari celahnya. Baik celah bibitnya, celah cari pakannya, terus nanti cara pemeliharaan, cara penjualannya itu harus pandai, regen. Terus nanti kalau udah punya hasil jangan dihabiskan Pak. Jadi gemi artinya nanti hasil seberapapun jangan dihabiskan, sisakan, pasti ada lebihnya. Terus nestiti atau hati-hati Pak. Kalau enggak, lele ini
air ya harus betul-betul dijaga sirkulasinya karena nanti bisa terjadi amonia. Cara pola makannya juga harus diatur yang benar. Kalau bisa yang apa? Sering Pak, sering. Jadi kalau umpamanya aku habis 1 kilo, lebih baik itu sering dipakanin, jangan sekali makan kayak gitu. Karena nanti ada yang sudah kebagian, ada yang belum kebagian. Jadi memungkinkan untuk lebih merata dia makan biar apa nggak terjadi yang besar makin tambah besar, yang kecil nggak kebagian. Nah itu lebih sering. Jadi umpamanya 1 kilo dikasihkan makan 1 kali, itu lebih baik dikasih makankan 1 kilo itu untuk 5 kali. Ya, itu juga sangat menentukan. Jadi Regen, Gemi, Nestiti juga harus pakai perhitungan Pak, harus dengar petung, harus dihitung nih. Nanti pakannya berapa, perawatannya berapa, nanti hasil jualnya berapa. Itu harus benar-benar nanti masuk dalam sebuah perhitungan. Juga nemen ing sejo Pak, keinginannya harus kuat, jangan nanti baru kayak gini terus kagak kuat. Kalau nanti ganti lagi, tekunin dulu nih, setia dan tekun kayak gitu. Nah nanti kalau nih Bu Eli ya, Bu Eli ini udah biasa online Bu, penjualan online biasa ya. Jadi bisa nanti pemasaran melalui online, bisa nanti dimasukkan ke umpamanya YouTube ya. Ini bisa nanti dibantu untuk pemasaran. Bisa hubungin nanti ya sama Bu Eli ya. Bu Eli Setiawati apa Bu namanya Bu? Eli Rahayu. Diingat-ingat tuh namanya Eli Rahayu. Nanti di nomor itu nanti dimasukkan ini ya, alamat lengkap, nomor handphone. Ya. Jadi nanti siap untuk melakukan penjualan. Terus kemudian kalaupun ada orang meminta pesan ini Pak umpamanya ya, sini pas banyak ini lele, terus kemudian ada yang pesan bibit nila, bibit ikan yang lain umpamanya jair, grameh, bisa Pak? Bisa ya, karena punya teman-teman yang banyak. Daerah sini kebanyakan ikan sih ya, penghasilannya ikan. Baik, kita sudah cukup jelas untuk informasi tentang lele ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi pemirsa juga, nanti saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin di lingkungan sini ataupun yang di luar sini bisa untuk melihat juga bisa. Cukup, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya cuma jadi
besar. Oh, ini yang bibitnya ya, Pak? Induknya ya. Tuh yang gede tuh. Yang untuk indukan tuh. Oh iya. Berapa kiloan Pak? Itu Pak, indukan Pak. Oh, 10 kilo nopo ya. 10 kilo. Indukannya ada sampai bobot 10 kilo. 5 kilo, 10 kilo. Besar sekali nih. Dan satu kali untuk memija telur hampir jadi semua ya Pak ya. Ini jutaan ini jumlahnya. Ada 3 kolam ya, Pak? Yo kayak siap kayak. Waduh. Ini. Sini dulu. Ini ngumpul nih ini. Yang udah jinak. Pokoknya udah jinak-jinak. Banyak ya. Koi semua ini ya, Pak? Koi semua. Ini koi semua nih. Di sekitar ada sekitar 2000. Di sini ada sekitar 2000 ekor. 2000 ekor. Ini koinya. Yang kecil-kecil lagi juga ada nih. Ada ya, Pak? Oke, kita ke kolam selanjutnya.